Pemirsa, era digital telah mengubah cara masyarakat menerima, menilai, bahkan merespon informasi dalam hitungan detik. Di tengah peluang sekaligus tantangan itu, bagaimana negara membangun komunikasi yang efektif, transparan, dan dipercaya oleh publik. Untuk membahasnya langsung sudah hadir di studio kami dengan Hasan Nasbi, penasihat khusus bidang komunikasi. Selamat sore, Da Hasan, apa kabar Anda? Saya panggil Da Hasan karena sama-sama Minang Pride kita ya. Silakan. Udah Heranov di CNN, udah Hasan di Istana. Saya langsung ke Anda tentunya ya. Mencermati kondisi saat ini indeks ekonomi, banyak suara-suara di tengah masyarakat yang bermunculan, aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat. Da Hasan, bagaimana Istana menanggapi respon itu? Kalau suara-suara yang berbeda, bahkan suara-suara protes sekalipun, itu semua diserap oleh pemerintah. Kan sekarang jalur menyerapnya ada banyak sekali. Ada yang menyampaikannya langsung lewat media, kan banyak juga yang tampil di ruangan ini yang menyuarakan aspirasi mereka kan. Ada yang turun ke jalan, ada yang di media sosial, dan semua itu diserap oleh pemerintah. Pemerintah juga berusaha menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, setransparan mungkin. Dan bahkan mungkin sangat banyak yang dideploy oleh pemerintah untuk menjelaskan alasan kenapa pemerintah mengambil sebuah langkah. Termasuk juga mungkin program-program yang masyarakat ini hentikan aja ini gitu. Stop aja ini. Tapi kan pemerintah juga berusaha untuk menjelaskan bahwa ini loh dasarnya kenapa pemerintah harus menjalankan MBG misalnya. Dan bahkan pemerintah bergerak lebih jauh. Ada anggota-anggota kabinet yang sekarang keliling-keliling kampus-kampus. Ya, untuk menjelaskan apa saja sih yang ingin dipertanyakan publik. Silakan tanya apa saja. Kesannya mengadili pun boleh gitu. Dan jalan. Iya, sayang ada salah satu kampus yang kemudian membubarkan, ya ada oknum-oknum sekelompok mahasiswa kemudian membubarkan acara di sebuah kampus. Padahal acara itu bagus, supaya mahasiswa lain juga mendapatkan informasi dari tangan pertama. Tidak hanya mendapatkan berita-berita yang sudah di framing misalnya, enggak, ini dapat langsung dari tangan pertama. Jadi itu berbagai upaya dari pemerintah untuk menjangkau seluas mungkin masyarakat supaya tidak salah paham dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Baik, ini yang paling disoroti soal diskusi Monas di Sleman ya, di kampus UGM begitu ya, Da Hasan. Posisi Istana seperti apa? Bagaimana narasi yang Anda tangkap di lapangan, kejadian seperti apa sih? Ya tentu kita menyayangkan, kita tentu menyayangkan. Ada di sela-sela kesibukannya, ada beberapa anggota kabinet yang memenuhi sebenarnya aspirasi teman-teman di kampus-kampus supaya mendapatkan informasi dari tangan pertama, clear, tidak dipotong-potong, lebih jelas dengan waktu yang leluasa, dengan interaksi dua arah yang juga mungkin juga cukup leluasa, tapi mungkin ada sebagian kecil nggak mau kayak gitu. Padahal kan kita lihat ketika misalnya 1 jam pertama acara itu berlangsung, mahasiswa yang hadir antusias kok. Mereka setuju nggak setuju itu urusan mereka, tapi ketika mereka hadir di sana, mereka antusias mendengarkan penjelasan versi anggota kabinet ini. Tapi kemudian ada yang masuk, beberapa orang berusaha untuk membubarkan acara, yaitu mungkin aspirasi yang berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa yang sudah hadir duluan di dalam ruangan dan mengikuti acara itu dengan sangat tertib dan sangat baik. Gitu. Narasi yang kami tangkap ini situasi memanas, Da Hasan, diduga ketika sejumlah mahasiswa melontarkan kritik tajam mengenai kelayakan ketiga pejabat negara itu dalam membahas tema Pancasila di tengah tumpukan persoalan bangsa yang nilai belum selesai. Ini bagaimana? Ya nggak apa-apa, beda pendapat kan nggak apa-apa, tapi kemudian berusaha untuk menyetop itu kan, itunya yang kita sayangkan. Kalau musuh berbeda pendapat kan nggak ada yang masalah. Bahkan selama ini juga perbedaan pendapat, bahkan dengan bahasa yang jauh lebih keras juga di media sosial juga nggak ada masalah kan gitu. Tapi nggak selesai nih kita ngomong. Misalnya ada waktu itu Bang Budiman, Bang Nusron, Sudaryono sudah hadir di sana. Belum tuntas ini pembicaraan, tapi kemudian sudah disuruh dihentikan. Tapi ya sudahlah, itu kan dinamika yang terjadi di lapangan. Nanti kita berharap semangat untuk tetap bisa berinteraksi antara pemerintah dengan kampus tidak berhenti hanya sampai di sini. Masih akan ada kampus-kampus lain yang mau berdiskusi dengan pemerintah, karena kan kadang-kadang serba salah juga. Berani nggak datang ke kampus untuk diadili gitu. Nah sekarang datang nih.
Baik. Tapi begitu datang kemudian dihentikan. Tapi ini kan cuma satu ya. Di tempat lain juga kondisinya cukup kondusif lah dan bisa diterima dengan baik oleh teman-teman. mahasiswa di situ. Tim liputan di lapangan juga mengumpulkan informasi Hasan soal kekecewaan mahasiswa ini dari omongan statementnya Pak Nusron memantik emosi begitu dari mahasiswa karena mengajak mahasiswa datang langsung ke Papua nih untuk melihat fakta di lapangan sehingga tidak menyentuh substansi masalah. Ini dari pejabat sendiri yang coba memancing bayangin emosi. Kalau argumentasi untuk marah-marahnya adalah berdasarkan film, lebih baik mana dengan jika ditunjukkan fakta yang sesungguhnya. Baik. Jadi Anda mau marah-marah berdasarkan film atau Anda mau lihat fakta yang terjadi sebenarnya sesungguhnya gitu kan? Bisa saja film itu dibuat dengan niat tertentu, dengan maksud tertentu. Tapi sebagai kebebasan berekspresi orang berkarya, udah biarin aja. Tapi kalau marah-marah berdasarkan film, tolonglah gitu. Kita kan orang-orang terpelajar. Masa ngamuk-ngamuk gara-gara film? Jadi kalau mau lihat ke sana. Ketika ada pemerintah yang fasilitasi kan mahal juga ke sana kan. Ketika ada pemerintah yang mau fasilitasi harusnya ya udah yuk kita lihat di sana biar objektif gitu. Kita lihat betul-betul di sana benar nggak seperti yang digambarkan di film itu. Ya maksudnya kan baik. Justru aneh kok marah ketika diajak ke sana kok marah. Terus Anda marah-marah berdasarkan apa? Berdasarkan film marah-marahnya kan. Ya nanti saya lihat film lain juga marah-marah lihat film kan. Film sebagai sebuah tontonan oke lah. Tapi sebagai dasar untuk berdebat, sebagai dasar untuk marah-marah, saya rasa itu agak-agak jauh lah gitu. Tapi kalau memberikan masukan ke pejabat tidak ada salahnya dong? Nggak ada salahnya. Tidak ada salahnya kan? Nggak ada salah kan? Kan diterima. Masukan mahasiswa Kan diterima. Baik. Gini, diterima itu belum tentu kita setuju. Tapi kan kita boleh memperdebatkan itu kan? Kita boleh memperdebatkan itu kan? Gitu. Dan jangan anti juga berdebat. Baik. Istana lebih cenderung kemana Mbak Hasan? Apakah lebih suka dikritik di media sosial atau justru on the spot di lapangan? Kita sih lebih suka ya datang langsung kemudian berdiskusi dengan mahasiswa itu karena kita ngerasa kalau hadap-hadapan itu lebih genuine. Saya sendiri juga sudah datang ke 5 kampus dan sejauh ini baik-baik aja. Pertanyaan tajam-tajam, jangan salah, pertanyaan tajam-tajam, kritis-kritis. Tapi menurut saya disampaikan dengan cara yang juga sangat intelektual gitu loh. Dengan bahasa yang juga sangat intelek gitu. Terakhir saya Universitas Pasundan beberapa minggu lalu, itu pertanyaan tajam-tajam, tapi disampaikan dengan dengan adab dan cara yang sangat intelektual dan iya kan kita juga happy, kita tahu apa yang jadi pikiran mahasiswa, tapi mahasiswa setidaknya juga dapat penjelasan dari tangan pertama. Kan gitu. Gitu. Kalau di media sosial kan ya oke lah kita bisa baca. Tapi mungkin sudah ada unsur-unsur provokasi kah di sana, sudah ada unsur-unsur kemudian penggiringan dan penggalangan, framing di sana di media sosial kan banyak hal yang seperti itu. Jadi harusnya, kalau menurut saya harusnya diterima dengan baik loh upaya pemerintah untuk mau datang beberapa anggota kabinet meladeni dalam tanda kutip teman-teman di kampus yang kita tahu pikirannya tajam-tajam, kritikannya juga tajam-tajam, tapi suasananya tetap suasana intelektual. Siap untuk diajak berdebat begitu ya, Hasan. Mau dong, Hasan. Saya juga kalau diundang saya datang, saya selalu datang kalau diundang. Terakhir datang kemana? Ya 2 minggu atau 3 minggu lalu saya ke Unpas ya. Dan mereka senang dengan kehadiran Hasan. Saya nggak tahu mereka senang apa enggak, tapi saya yang senang. Terpuaskan dengan jawabannya. Iya, saya nggak tahu mereka puas apa enggak, tapi saya sangat senang bisa hadir di sana. Apa sih pertanyaan tajam yang ditanya oleh mahasiswa ke istana, ke beberapa kampus yang paling tajam apa nih kira-kira? Iya, kalau ke saya banyak pertanyaannya. Kenapa komunikasinya kurang jelas? Kita nggak paham apa yang dimaksud oleh pemerintah. Buat saya itu pertanyaan valid. Kalau Anda nggak paham, ayo kita urai. Benar nggak pahamnya di mana? Kasih satu contoh kasus, kita bedah. Nggak pahamnya di bagian mana misalnya. Itu karena benar-benar nggak ada penjelasan dari pemerintah, atau teman-teman nggak nyari beritanya. Ketika kita cari beritanya ternyata ada, misalnya ada kita googling aja, ternyata ada penjelasan pemerintah, kan bisa jadi kita saling introspeksi. Jangan-jangan kita yang nggak nyari penjelasan pemerintahnya gitu. Atau bisa saja, pemerintah sudah jelaskan ini, tapi nggak sampai ke masyarakat yang misalnya masyarakat yang kelas bawah misalnya, kita tidak paham misalnya, bisa juga begitu kan. Makanya
buat kita ketika kita sudah berdialog seperti itu, kita tahu loh benang kusut yang mau diurai di bagian mana gitu. Oke. Kalau kita ngobrol ketemu itu, kita tahu benang kusut yang mau diurai di mana. Oke, termasuk benang kusut yang terurai, Anda urai gitu ya di media sosial. Ada kritik juga di media sosial dari sejumlah kebijakan pemerintah. Ada juga yang mendukung makan ke pemerintah. Ini bazar pemerintah atau siapa sih sebenarnya? Loh, apakah orang yang mendukung pemerintah itu Salah. harus dianggap sebagai bazar? Oke. Pemerintah itu kan punya pendukung. Baik. Kalau dia nggak punya pendukung, nggak menang dia pemilu. Apa kemudian kalau dia berposisi sebagai pendukung harus dicap sebagai buzzer atau penjilat pemerintah? Oke. Kalau ada orang yang boleh mengkritik pemerintah, harusnya dengan cara berpikir yang sama di era demokrasi, orang juga boleh membela pemerintah. Oke. Dan itu diposisikan sama. Nggak ada soal benar dan salah. Anda soal boleh-boleh aja. Anda mengkritik pemerintah boleh, orang yang membela pemerintah juga boleh. Gitu. Termasuk membela program MBG. Kami dapatkan sumbernya dari lapangan. Ada emak-emak gelar aksi minta program MBG dilanjutkan. Ini pro pemerintah. Narasi yang dibangun. Ini murni dari mereka suaranya. Kalau Istana melihat. Silakan aja teman-teman. Ini di Jakarta Pusat nih. Dahasan aksi damai meminta MBG dilanjutkan karena membantu gizi anak dan lansia yang tapi mereka masyarakat Indonesia kan, bukan orang asing kan itu? Iya, Indonesia. Iya, kalau masyarakat Indonesia yang datang menyampaikan itu mau ditanya murni nggak murni itu maksudnya gimana? Oke. Kecuali ini orang asing gitu. Yang kita suruh. Terus ini masyarakat Indonesia kan? Mungkin saja kan mereka penerima manfaat. Mereka yang awalnya harus menyiapkan 3 kali sehari makanan untuk anak-anaknya, sekarang dia siapkan cukup 2 kali sehari. Ya kan? Ibu-ibu hamil dan balita yang awalnya mungkin sulit mencari asupan makanan bergizi, sekarang diantar ke rumah mereka makanan bergizi. Jangan nutup mata juga bahwa banyak yang sudah menerima manfaat. Ada puluhan juta orang yang sudah menerima manfaat, kita nggak boleh tutup mata. Makanya saya sarankan, kalau mau fair, teman-teman yang tidak setuju ini jangan terperangkap di bubble-nya aja. Diskusi sama temannya kemudian tolak. Coba dirobek bubble-nya itu, keluar ketemu sama orang yang menerima manfaatnya, sehingga kita bisa tahu nih, diskusinya kita tahu. Walaupun harus ada perbaikan, harus. Kalau pemerintah nggak sadar ada perbaikan, kemarin nggak diganti tuh 3 orang pimpinan BGN, 3-3-nya diganti. Ada pembenahan mendasar sekarang di dalam pelaksanaan MBG, itu bagian dari self correction-nya pemerintah. Kita mau mengoreksi itu, tapi program ini adalah janji politiknya presiden. Ketika presiden kampanye, itu satu bundling dengan janji-janji politik. Ketika dia terpilih menjadi presiden, itu artinya masyarakat meng-approve proposal calon presiden itu. Dan proposal ini kan nggak disembunyikan. Disampaikan terang-terangan ketika kampanye, artinya di-approve oleh masyarakat. Ketika implementasi, harus ada koreksi, perbaikan, tapi kalau dihentikan, Anda harus buka lagi nih lembaran sejarahnya. Ini proposal calon presiden yang di-approve oleh masyarakat Indonesia ketika pemilu. Mustahil rasanya di-stop begitu, termasuk Kopjas merah putih. Ya, kalau menurut saya ada penyesuaian-penyesuaian wajar. Tapi bahwa program ini harus berjalan, ya tetap harus berjalan. Karena ini kan janji politiknya presiden kepada masyarakat. Ya, dan janji Pak Kodari juga, tim Istana yang Kepala Bakom menyatakan pembenahan MBG, EBGN terus lakukan begitu sampai dengan kedepannya tidak lagi menambah SPPG. Fokus terhadap dapur yang sudah ada. Ini untuk efisiensi yang dilakukan. Tidak ada penambahan dapur, ada moratorium dulu sementara. Jadi sekarang yang sudah ada ditingkatkan kualitasnya supaya standarnya sama semua. Supaya juga tidak ada lagi kejadian-kejadian keracunan, kejadian-kejadian makanan yang tidak fresh. Standar alat-alatnya juga harus ditingkatkan supaya nggak usah masak tengah malam lagi. Nggak masak kalau jam 2 malam masaknya, disajikan jam 10 pagi kan sudah sekian jam sudah ada potensi makanannya ada bakteri, makanannya tidak fresh lagi. Tapi dengan alat-alat yang standar, bisa masak jam 6 pagi, makanannya di-serve jam 10 pagi, itu kan jauh lebih baik. Kira-kira kayak gitu. Ada lagi program yang harus ditinjau ulang lagi ke depannya? Bukan soal ditinjau ulang mungkin ya.
bahwa ada Dibenahi? Dibenahi. Oke. Nah, kalau dibenahi, Dibenahi ya. semua program pasti akan ada aja tuh hal-hal yang perlu dibenahi. Jadi pembenahan itu hukum alam aja. Oke. Apakah pembenahannya besar-besaran atau pembenahannya minor aja. Tapi bahwa pembenahan itu harus ada terus-menerus. Termasuk ini Dahasan, saya juga turun ke lapangan gitu ya, ke sejumlah daerah melihat koperasi Desa Merah Putih belum ada ininya ya, Silakan pergerakan suarakan. yang cukup Silakan masif suarakan. gitu ya. Ini Silakan bagaimana suarakan sebenarnya supaya pelan-pelan untuk dioperasikan atau memang ada informasinya ada pengurangan begitu yang akan Ya nanti kan akan dilihat ketika misalnya ada daerah-daerah yang sulit untuk menemukan lahan yang memadai, tentu bisa dimoratorium dulu. Karena kan mencari lahan untuk bisa memenuhi standar KDMP kan juga tidak mudah. Tapi begini, kalau ada yang tidak baik di lapangan, itu kita terima kasih loh. Teman-teman media menyampaikan itu selama niatnya tidak buruk. Maksud niat tidak buruk, tiba-tiba ada satu masalah, kemudian solusinya adalah stop programnya. Tapi bahwa ini ada masalah di lapangan dan harus kita evaluasi, harus kita koreksi, semangat kita sama. Bahkan dari pemerintah pun semangatnya sama. Ya, jadi sekarang kalau ada program, kita dukung program ini supaya jalan dengan baik. Kita mungkin beda cara. Teman-teman media, teman-teman masyarakat di lapangan melihatnya, oh ini belum maksimal. Kita harus suarakan nih. Kita harus liput nih supaya ini bisa lebih maksimal lagi. Kalau gitu semangat kita sama gitu. Keresahan berikutnya yang timbul adalah menyuarakan harga BBM non subsidi gitu ya, yang dinaikkan. Tadi Jubir ESDM saya kutip pernyataannya Dwi Anggia menyebutkan ada potensi penurunan. Ini akan terjadi penurunan. Anda juga di Pertamina nih. Kan harga BBM non subsidi itu mengikuti harga pasar dan dievaluasi setiap bulan. Jadi Pertamina juga akan melihat rata-rata 1 bulan terakhir kita perolehan harga crude maupun BBM produknya itu berapa. Makanya bisa lihat turun naik aja tuh. Ada yang dari 28.000 kemudian sekarang sudah turun jadi 24 apa 25.000 itu sudah mekanisme pasar aja. Kalau kemudian nanti 24.000 ada yang naik jadi 24.500 itu mekanisme pasar untuk BBM non subsidi. Sebenarnya BBM non subsidi ini harusnya idealnya begitu perang terjadi udah otomatis naik. Ikuti karena harga pasar begitu ya. Besoknya harga BBM sudah naik. Tapi kan pemerintah punya wisdom. Nggak bisa kaget kayak begini. Jadi ditahan dulu. Makanya BBM yang lain kayak turbo dan lain-lain itu baru naik bulan April. Padahal harusnya Februari, akhir Februari, awal Maret itu sudah harganya sudah melambung gila-gilaan, baru naik bulan April. Dan Pertamax itu ditahan 4 bulan baru naik. Jadi ditahan itu bukannya nggak bleeding, itu bleeding. Bleeding ternyata ya. Bleeding karena sudah dijual di bawah harga pasar dan akhirnya bulan Juni dilepas ke harga keekonomian. Tapi kalau nanti harga, kan sekarang sudah damai nih. BBM juga sudah bisa keluar dari Selat Hormuz, misalnya BBM harga crude oil dunia sudah mulai turun nanti. Bulan depan pasti ada evaluasi lagi tuh. Kalau rata-ratanya turun, dia akan turun dengan sendirinya. Tapi sejumlah daerah di Indonesia mengalami kekosongan Pertalite nih dan juga Pertamax. Dahasan, apa yang menyebabkan ini terjadi sebenarnya? Kita kan memang di dunia ini selama perang itu, supply BBM tuh 20% tuh nggak ada. Jadi kalau kita bicara dalam konteks seluruh dunia itu 1 dari 5 orang tuh nggak kebagian BBM loh. Tapi kita sebagai sebuah bangsa nih, alhamdulillah nih BBM kita cukup. Ya adalah mungkin keterlambatan pengiriman karena cuaca mungkin, karena kan kita nggak daratan semua, kita kan pulau-pulau juga. Kapal yang terlambat mungkin, atau ada kapal yang rusak di tengah jalan mungkin, itu mungkin yang menyebabkan antrian, tapi kan nggak berkepanjangan. Mungkin antri sehari menjelang kapalnya merapat, besok dia sudah normal lagi. Mungkin saja seperti itu kan. Jadi kita alhamdulillah masih tergolong sangat baik. Di antara negara-negara yang net importir, kita kan net importir nih. Kita masih tergolong baik loh. Bisa menjamin barangnya ada. Dan itu juga karena hubungan baik Presiden dengan negara-negara lain. Artinya migrasi mereka yang menggunakan Pertamax tadinya ke Pertalite. Pertalite harus pakai barcode. Yang motor banyak yang beralih ke Pertalite. Tapi kan ya kalau motor,
Tapi sebenarnya Pertalite kan BBM subsidi dan dia harus pakai barcode. Kalau dia punya barcode dia bisa. Kalau banyak yang memakai Pertalite artinya subsidi energi makin terbebani. Iya, kan ininya kayak gitu juga. Kalau Pertamax di bawah di harga standar kan terbebani juga. Oke. Baik. Nah, maksudnya logikanya harus diluruskan. Kalau Pertamax dijual di bawah harga pasar kan bleeding juga. Oke. Artinya kalau untuk masyarakat yang paling membutuhkan, kita bicara solar, biosolar, kita bicara Pertalite, baik, pemerintah masih handle itu. Bleedingnya ditanggung oleh negara gitu. Baik. Sejumlah ekonom menyebutkan terkesan komunikasi yang disampaikan ke publik sembunyi-sembunyi dari Pertamina. Artinya tidak berjalan mulus, tiba-tiba kita dikagetkan malam hari dengan kenaikan BBM. Ini bagaimana? Pertamax subsidi begitu ya. Pertamax aja. BBM subsidi lah begitu katakan begitu. Ini Walaupun bagaimana? Kan sebenarnya BBM non subsidi kan memang nggak pernah diumumkan kan. Kita nengok besok aja. Tapi 4.000 cukup. Ya karena sudah ditahan 4 bulan. Memberatkan dasar. Kan pilihan-pilihannya apakah kita mau naikkan di 1 Maret atau kita tahan dulu gitu. Itu karena sudah terlalu lama ditahan. Oke, sudah lama ditahan. Nah, akhirnya Pak Presiden cukup ada ini ya. Karena sudah terlalu lama ditahan itu kenaikannya. Harusnya dinaikkan di bulan April begitu, bulan Maret ya? Sebenarnya bulan Maret harusnya sudah naik semua begitu. itu. Terakhir nih, Dahasan yang juga cukup menjadi sorotan adalah komunikasi yang disampaikan ke publik dari antar pejabat ini juga dikritisi. Termasuk beberapa waktu lalu Pak Menkyu dan juga Pak Peri, Gubernur PI, beda pandangan. Ini wajar dalam kabinet atau bagaimana dalam pemerintah? Kalau BI itu kan dia institusi yang independen. Oke. Tapi setelah didudukkan bersama oleh Wakil Ketua DPR kan mereka sudah sepakat. Oke. Mereka sudah sama bahasanya. Hari ini kita bicara soal Indonesia nih, nggak bicara soal sektoral masing-masing. Ini moneter dan fiskal nggak jalan sendiri-sendiri lagi, tapi harus mampu saling backup dan mampu saling kerjasama. Dan buktinya setelah mereka ketemu, setelah ada kesepahaman, mau sama-sama bekerja dalam konteks Indonesia Incorporated, ya sama-sama demi bangsa, pasar mulai pulih kan. 10 hari terakhir, hari ini mungkin koreksi tipis, tapi 10 hari terakhir market mulai pulih kan, positif sekali, sudah di atas 6.000, menuju 7.000 lagi. Nanti nilai tukar rupiah juga sejauh ini lumayan sudah mulai 7.700, 17.700, nggak di atas 18.000 lagi. Jadi ini kan sinyal positif setelah mereka berdua ketemu. Gitu. Tapi memang harus ada yang mempertemukan. Dan setelah mereka dipertemukan, sudah sama, sepakat, market juga bisa lihat, oh iya, ini negara sudah firm ini. Kondusif. Dan sudah kondusif. Sudah stabil ya. Terakhir, saya ingin Anda meyakinkan publik di 280 juta penduduk Indonesia ini yakin ke pemerintah. Pemerintah tidak membungkam suara dari rakyat. Karena rakyat menolak pemerintah bungkam untuk aspirasinya. Bagaimana memastikan itu? Siapa yang dibungkam ya? Itu mantan ketua BEM UGM masih keliling-keliling aja ngomong tiap hari, makin lama bahkan makin kurang bisa diterima omongannya, tapi masih baik-baik aja, masih ngomong-ngomong aja. Untuk Serikat Mahasiswa UGM entah merilis apa-apa yang kalimatnya menurut saya sudah nggak proper, masih akunnya masih ada, orang-orangnya masih ada. Baik. Kalau mau jujur, dalam soal kebebasan berekspresi, pemerintah kita terlalu baik loh. Nggak akan bisa kayak gini di Singapura. Siap dikritik gitu ya? Iya, nggak bakal bisa kayak gini di Singapura. Negara demokrasi beda sama Singapura. Iya makanya, nggak bakal bisa kayak begini juga mungkin di negara-negara lain yang mengatasnamakan dirinya demokrasi loh. Kita masih terlalu bebas dan cenderung mengabaikan adab, sopan santun, dan etika. Tapi ya namanya demokrasi. Gitu. Kita belum ada aturan main bersama, sehingga berdebat tuh boleh. Sejak dahulu kala, kita berdebat. Founding fathers kita juga berdebat aja kerjanya. Tapi berdebatnya di ranah pikiran. Berdebatnya di ranah intelektual. Bukan di ranah emosi. Bukan di ranah kebencian. Bedanya itu aja. Itu yang mau kita galakan sama-sama. Debat-debat aja. Kita nggak setuju nggak apa-apa.
Perdebatan semakin keras sekalipun nggak apa-apa, tapi bukan permusuhan. Karena kita sama-sama bangsa Indonesia. Tujuan kita sama. Cara kita mungkin berbeda. Baik. Gitu. Baik, ditunggu nih sejumlah pejabat istana akan turun ke lapangan, ke kampus-kampus siap untuk berdebat, ruang diskusi gitu ya. Asal jangan diusir lagi. Yang bilang diusir siapa nih? Hasan. Itu kan situasi diusir kan kondusif, bukan diusir tapi ya gitu ya. Asal jangan diusir lagi. Baik, terima kasih untuk waktu yang luar biasa. Semoga bisa dipahami oleh masyarakat luas bahwa istana tentu menjawab semua keresahan dari publik, tidak hanya di media sosial, tapi langsung ke istana langsung disampaikan begitu ya. Siap menerima 24 jam nih, Hasan, dari masyarakat. Ya. Oke, terima kasih untuk waktunya atas perbincangannya Hasan Nasbi, penasihat dari bidang komunikasi Presiden. Selamat sore, Assalamualaikum, dan Hasan. Ya. Selalu Anda. Terima kasih.